Saya marah sekali. Mereka digaji oleh pajak-pajak kamu. Marah saya dengan sikap officer Indonesia itu. Mereka digaji dari keringat-keringat kamu. Mereka kita kirim ke dalam dunia-dunia internasional, mewakili negeri Republik Indonesia kita cintai, agar mereka membangun cita rasa, membangun nama baik Indonesia, bukan menuduh orang yang berjuang untuk demi kebaikan buruh di Indonesia. Kalau mereka bilang kita anti nasionalisme, pertanyakan pada mereka. Saya bilang kepada kawan-kawan di ILO sana, kau lawan, pertanyakan pada mereka apa yang mereka telah lakukan ketika upah-upah buruh di pabrik-pabrik di Jawa Timur, ketika kawan-kawan SPM, kawan-kawan pabrik makanan minuman, upahnya dipotong 25%. Mereka pergi ke Swiss sana menggunakan uang negara, dan keringat kamu dalam bentuk pajak ada di dalam. Apa yang mereka lakukan ketika kita upahnya dipotong 25%? Apa yang mereka lakukan ketika anak-anak kita karena tidak bisa lagi membeli susu karena potong upah 25%? Anak-anak mereka masih bisa jalan-jalan bertamasya. Anak-anak mereka masih bisa mengendarai motor yang dibeli dari uang gaji mereka. Apa mereka sadar ketika buruh dipotong upahnya 25%, sekedar membeli susu untuk anaknya, istri kita berurai air mata menunggu kedatangan suaminya karena kekurangan uang untuk membeli susu? Di mana mereka ketika outsourcing merajalela? Siapa yang lebih nasionalisme? Mereka atau kita? Bagaimana? Belum bekerja dengan sistem outsourcing, agen outsourcing minta duitnya berapa? 4 juta. Belum juga gajian, belum juga diterima kerja, 4 juta. Saudara, kau tahu negeri ini terancam dengan sistem kerja outsourcing. Mau polisi, mau tentara, mau pegawai negeri, mau pegawai swasta, kita punya anak sekarang S1 saja sudah di outsourcing. Boleh jadi kau bernasib baik bekerja dengan sistem karyawan tetap, tapi belum tentu anakmu akan mengalami hal yang sama. Kalau begitu, siapa yang lebih nasionalisme ketika kita berjuang agar anak-anak kita punya masa depan? Kalau memang perjuangan ini dianggap anti nasionalisme, biarlah kita mengambil julukan itu. Kalau memang kita dianggap nasionalisme karena kita berjuang tidak ada pemotongan upah, kita berjuang agar upah kita menjadi layak, biarlah kita mengambil julukan anti nasionalisme itu. Marah saya dengan mereka, mencoba menjual-jual nasionalisme. Indonesia itu anggota ILO, KSPI itu anggota ILO. Jadi apapun bisa dilaporkan dalam sidang-sidang yang terhormat tersebut. Bahkan Konfederasi Serikat Buruh Sedunia sudah meminta kepada saya mempersiapkan aksi-aksi di KBRI. Malu bangsa ini. Saya selalu pidato di dunia internasional. Kita bangga pemerintah Republik Indonesia di bawah Pak Joko Widodo melalui pandemi COVID sebagai negara yang ekonomi tetap tumbuh dan COVID bisa kita lalui. Kita bangga. Kita bangga pertumbuhan ekonomi kita 5%. Tapi kita tidak akan biarkan. Kau tahu arti outsourcing di dalam bahasa Inggris? Slavery. Apa artinya slavery? Apa coba? Buruh nggak ngerti slavery. Budak. Kau tahu budak tidak punya hak terhadap dirinya. Maka disebut outsourcing itu atau precarious work, artinya modern slavery. Kita bangga dengan negeri ini. Kita cinta negeri ini melebihi jiwa raga kita. Yang kita tidak setuju ketika rasa keadilan kita tentang masa depan anak-anak kita, tentang masa depan kita sekolahkan mereka,
Kita beri pendidikan yang layak untuk mereka. Begitu masuk dalam dunia kerja, mereka menjadi budak, tidak berkuasa terhadap dirinya. Kan kalau masuk outsourcing pakai agen, kerja di perusahaan A, tapi ketika ada PHK kita nggak dapat pesangon dari perusahaan A. Kita disuruh ke agen outsourcing, kita datang ke agen outsourcing, kata agen outsourcing, saya nggak dikasih uang pesangon untuk membayar kamu, saya hanya dapat fee. Apa bedanya sekarang? Para buruh dijadikan budak, diperjualbelikan jasanya. Kita menolak, sudah berkeringat, berair mata, tapi upah kita 3 tahun berturut-turut tidak naik. Apa yang salah ketika kita berjuang untuk itu? Tunjukkan pada saya. Kalau memang upah kita dipotong, kenapa pemilik perusahaan itu tetap mewah hidupnya? Kalau mereka jual rumah mewah mereka jual mobil-mobil mewah mereka, kita terima menyelamatkan perusahaan, upah kita dipotong. Tapi mereka hidup tetap mewah, makan di hotel-hotel mewah, sekali makan $30. $30 itu berarti 350.000 sekali makan. Coba kau makan itu di hotel apa, hotel paling mewah di sini? Hotel apa? JW Marriott. Pergi ke JW Marriott, tapi muka kamu pasti diusir, muka kamu pas-pasan, muka yang kusut. Periksa dompet masing-masing, paling 50.000. Betul apa betul? Muka mencerminkan pendapatan. Kau pergi ke JW Marriott, berapa mereka sekali makan di restorannya? $30, paling murah $20. Mereka potong upah kita. Kenapa gaji menteri nggak dipotong? Kalau memang negeri ini ingin menyelamatkan industri tekstil, kenapa gaji menteri tidak dipotong? Kalau mereka gaji nggak mau dipotong, kenapa kita disuruh dipotong? Kau lihat negara-negara Eropa, sebelum rakyatnya dipotong pajak, sebelum rakyatnya dipotong gajinya, menteri dan presidennya dulu mereka potong. Pedro Castello itu negara kecil, Peru, negara sangat kecil. Apa yang dilakukan oleh Pedro Castello? Pertama, dia memotong gajinya sebagai presiden 70%. Baru setelah itu dia minta pada rakyatnya, pada buruhnya, ayo kita bangun negeri ini. Negeri ini dalam kesulitan, negeri ini membutuhkan. Jangan kau tanya apa yang kau berikan pada negeri ini. Negeri ini telah memberikan apa, jangan kau tanya. Tapi kau tanya apa yang negeri ini telah kau berikan, kata John F. Kennedy. Pedro memotong dirinya dulu, menterinya semua potong gaji 60%. Mereka tetap berhidup mewah-mewahan. Gaji kita nggak naik 3 tahun. Gara-gara apa? Omnibus. Kalau mereka orang-orang kaya itu tidak mau menurunkan sedikit terhadap kemewahan, kita nggak minta mereka miskin, nggak. Turunin sedikit kemewahannya. Kapal api, orang terkaya di Jawa Timur. Terkaya di Jawa Timur, mesin dipindahin ke Bekasi, buruh gajinya nggak dibayar selama 6 bulan, tapi dia tetap kaya. Saudara, kita tidak anti orang kaya, kita tidak anti kepada orang-orang yang mempunyai perusahaan. Kita berterima kasih dengan mereka membangun perusahaan, kita bisa bekerja. Yang kita perjuangkan tentang keadilan. Kau pecat kami, padahal negara memerintahkan bayar pesangon, kau tetap kaya, pesangon kami tidak kau bayar. Apa yang salah kalau kemudian kita menuntut pesangon kita? Ini tentang keadilan. Coba, sebelum kita terima gaji, udah dipotong nggak pajak kita? Namanya PPh 21. Belum terima gaji, pajak dipotong untuk negara. Setuju nggak? Sangat setuju dan wajib. Kita membayar pajak, ada tentang rasa cinta kita kepada tanah air. Dengan pajak, negeri ini kita bangun. Belum juga terima gaji,
udah dipotong. Dari pajak itulah perawatan gedung kantor gubernur dibuat. Dari pajak itulah pegawai-pegawai termasuk gubernur digaji. Dari pajak itulah jalan-jalan dibangun, rumah sakit dibangun, kantor-kantor negara dibangun. Kita setuju.